Balik lagi di Musuh Masyarakat Paranoid bersama gue Coki Pardede. Dan saya Tretan Muslim. Dan lagi-lagi kita selalu menyiapkan topik-topik kontroversial. Yoi. Dan sekali lagi ini setiap kalian mendengarkan podcast ini, pesan kita cuma satu, jangan dengarkan bersama orang tua. Betul. Jangan dengarkan bersama teman-teman Anda yang suka share-share konten agama. Betul. Karena sudah pasti insya Allah mereka tidak akan setuju dengan pendapat kita. Apalagi topik kita pada hari ini menurut gue ini cukup sensitif. Sensitif dan... Karena topik ini sudah pernah menelan korban, Pak. Waduh. Banyak loh korban yang udah ada. Beberapa teman kita, sejawat kita yang kerja di bidang yang sama kita juga udah pernah jadi amuk masa karena topik ini juga ya. Ini topiknya bukan agama. Bukan makar, bukan PKI. Bukan. Topiknya ini adalah hewan. Kalau kita salah bertindak, salah mengucap, betul, bisa dibully, bisa diserang dan berbagai itu ternyata orang. Pelajaran yang cukup berharga bahwa ternyata animal defender tuh cukup militan ya. Benar-benar sangat concern dalam membela apa namanya? Mungkin itu adalah kecintaan mereka terhadap binatang, Coki. Sampai membelanya ya kadang menurut kita berdua itu terlalu berlebihan. Iya. Makanya, menurut opini kita ya. Menurut opini kita. Makanya di topik kita kali ini adalah ini ya topik yang sangat kontroversial. Coki silakan Anda ngomong. Emang anjing. Giliran yang gini harus gue yang ngomong. Topik kita kali ini adalah kita tidak suka dengan pencinta binatang. Tapi sabar dulu Anda, sabar. Betul. Jangan lempar kami kucing, akan sabar dulu. Kita akan menjelaskan kenapa kita tidak suka dengan pecinta hewan. Karena menurut gue gak semua sepertinya gitu. Mungkin kita ngomong gini, pencinta hewan seperti apa yang tidak kita suka, kita akan jelasin. Iya, betul kan? Yang mungkin kita diurutkan dari yang pertama dulu. Betul. Salah satu pecinta hewan yang tidak kami sukai adalah yang lebay kalau ada hewan yang disiksa. Sebelum kita lanjut, apakah kita setuju dengan penyiksaan hewan? Tidak setuju, jelas. Apakah kita setuju misalnya ada kucing mati dicolok-colok? Tidak. Enggak, tidak dong. Itu nggak nyiksa, itu orang goblok. Orang goblok juga nggak nyolok mata kucing. Apa kepentingannya dia? Apa kepuasannya dia menyolok mata kucing? Atau kucingnya dikerjain matanya dikasih insto? Wow. Atau lehernya diikat biar meongnya melengking ya kan? Enggak, itu enggak intinya. Ya intinya kalau ada binatang disiksa, mereka tuh reaksinya lebay menurut kita ya. Betul. Boleh saya juga sekali lagi tidak ingin menyiksa binatang. Dan tidak pernah terbersit dalam pikiran kita bahwa misalnya kita ingin menyiksa binatang, tidak pernah loh. Siksaan binatang yang paling kejam yang saya lakukan tuh pas kecil, Coki. Apa? Capung ditali buntutnya. Oh, jadi kayak ini ya. Kayak pesawat-pesawat remote control. Iya. Tapi kan anak kecil kan melakukan itu semua kan? Benar, dan itu komunitas capung tidak ada. Jadi pada saat itu tidak ada yang marah. Betul. Kalau sekarang juga nggak ada komunitas capung, bro. Terus juga penyiksaan binatang yang paling... Gue dulu pernah. Lo itu apa? Coba lo cerita dulu, nanti gue cerita penyiksaan. Aku penyiksaan binatang. Kita semua pasti pernah melakukannya waktu masih kecil. Laron dimakan, laron. Tapi kan di Jawa memang ada peyek laron kan? Peyek laron ada. Oh itu nggak penyiksaan ya? Ini bro. Apa? Iguana. Jadi ada namanya bahasa Maduranya itu lucu pasti ini bahasa Madura. Apa? Kemonduran. Ada iguana kecil, hijau-hijau itu namanya kemonduran. Yang dia di mana beradaptasi warna-warna. Itu dulu kan pada saat zamanku kecil itu lagi musim-musim tahu namanya formalin. Jadi kalau disuntik bisa keras. Oh. Begitu. Tapi karena di kampung saya susah formalin, adanya air. Jadi dulu beli suntik-suntikan, diisi air, disuntik-suntikin ke iguana itu, bro. Itu malu psikopat. Makanya aku pikir, anjir ini asal usul film Saw kayaknya dari Madura. Niatnya pengen mengawetkan, Joki. Ya gak masuk akal kan loh. Formalin gak punya duit. Ya pokoknya disuntik itu menurutku cukup kejam juga kalau dipikir-pikir. Kalau ente apa? Penyiksaan terhadap binatang. Gue semut. Apa namanya? Semut bako tau gak lo yang gede yang warna hitam. Ya. Itu kita adu. Oh. Dulu pernah kayak gitu gak? Jadi kita cari lobang semut. Tapi kayaknya gak ngadu semut. Lobang semut ada sumpah Pak di Jakarta. Jadi ada lobang-lobang semut gitu. Terus nanti kita ambil rumput yang ilalang, kita ambil satu, terus kita masukin ke dalam situ. Nanti kita ngambil mancing. Nanti kita dapet yang gede-gede, terus kita ngadu. Nah sebelum ngadu itu antenanya kita copot dulu.
Itu penyiksaannya di situ sebenarnya, bro. Nah iya, terus baru kita adu gitu. Soalnya kalau dia antenanya nggak dicopot, nggak bakal berantem, Pak. Karena dia tahu nih temennya dari lubang yang sama. Enggak, ente kan nggak tahu semut ente yang mana. Kan semutnya sama. Emang iya juga sih. Enggak ada tanda-tandanya dong. Ada semut satunya pakai kaos RT5 enggak ada. Tapi gue penyiksaan binatang terparah itu doang sih gue. Oh iya iya. Gue cuman ngadu semut gitu. Yang jelas dulu belum ada yang dan nggak ada ya? komen atas semut. Nggak ada komen. Dan kayaknya nggak ada pelindungnya, bro. Nobody cares about ant dulu. Ya, sebelum ada Ant-Man ya. Setelah ada Ant-Man kayaknya baru ada komunitas semut ya. Yang jelas ya itu dia. Kita juga pernah melakukan itu dan kita ya nggak setuju. Tapi kita tidak mungkin sekarang syuting kucing disuntik-suntik, kucing diadu, enggak. Nah, kita mengkondem. Jadi sebenarnya mungkin langsung aja yang kita sebel dari pencinta binatang ini adalah apabila mereka terlalu memuliakan binatang daripada manusia. Benar. Itu yang kita nggak setuju, ya, Pak. Boleh kecintaan terhadap binatang boleh, tapi jangan sampai gara-gara kecintaan terhadap binatang jadi tidak memanusiakan manusia. Ini true story. Gue beberapa kali waktu kasus Panji kan pernah kena tuh yang kata dia ngatain kucing gembel. Gue belain Panji dong sebagai sesama komedian kan. Benar. Dan itu gue berurusan sama beberapa orang yang pencintai hewan yang avatarnya kucing semua. Sumpah gue nggak bohong. Nge-tweetnya wew gitu. Nah, denger nih. Jadi dia ngomong gini. Gue ingat waktu itu di Twitter dia ngomong, gue udah lupa tweetnya masih ada nggak. Dia bilang gini, yang mau berdebat soal binatang, ayo sini sama gue. Tapi kalau gue kata-katain jangan baper. Karena gue lebih cinta hewan daripada manusia. Nah maksud gue gini, harusnya tuh idealnya adalah kita mencintai semua makhluk hidup sama, Pak. Karena kalau kita mencintai satu makhluk hidup lebih daripada makhluk hidup lainnya, itu kan berarti kan arogan sebenarnya, Pak. Nah, itu yang begitu tuh memang bukan manusia dia. Siluman kucing. Nah Ibunya terus kucing. Lo tau gak, gue sama dia kan mention gue kan, dasar lo psikopat kok dibela. Karena gue belain Panji kan. Lo tau apa yang gue lakuin hari itu? Sumpah gue gak bohong ya. Gue ganti avatar gue kucing di Twitter gue. Terus gue quote tweet meong. Semua tweet dia gue quote tweet meong, Pak. Meong. Kan gak ada suaranya. Iya tapi gue membayangkan gue tulisannya meong. Dan akhirnya mereka sebel sendiri karena itu kan nge-troll. Maksudnya gue gak ngadu argumen kan, gue gak males Bang adu argumen, Pak. Iya. Jadi gue meong. Terus mereka sebelnya parah banget, Pak. Karena ya itu dia sekali lagi ya. Bahkan nggak cuma ngata-ngatain, kadang sampai ngancam-ngancam, bro. Mendoakan yang jelek kadang. Pak, lu lihat nggak bulian ke Panji? Gue doain lu, semoga lu kena celaka, kena apa? Ya ampun. Ini dia ya. Gara-gara ngatain kucing doang, sampai didoain celaka lo, bro. Padahal Coki, di daerah-daerah tertentu binatang nggak cuma disiksa, bro. Iya. Bukan nggak cuma disiksa, bahkan dimakan, bro. Iya. Dan satu lagi ya, menurut gue ya, yang gue sebel nih sama pembela binatang nih ya, menurut gue mereka juga pilih kasih kok, maksud gue. Oh iya. Nggak semua, maksud gue gini loh. Sebenarnya ya, kasta tertinggi dalam hewan kalau buat gue secara pribadi. Itu tuh cuman kalau nggak kucing anjing, cuman 2 itu doang. Tergantung negaranya di mana. Di negara-negara Eropa atau negara Barat itu anjing. Kalau di negara-negara kita ini tuh kucing. Tapi kucing anjing itu selalu nomor 1, nomor 2, nomor 1. Kucing nomor 1, bro. Nomor 1. Kalau anjing nomor 1 ini paling sering diracuni tetangga. Mungkin ya. Enggak, itu true story kok. Jadi itu ya tertinggi ya. Iya. Tertinggi. Nah sekarang gini, coba menurut gua mereka aja katanya mereka orang-orang ini, oknum ini katanya mereka mencintai hewan. Tapi mereka sendiri pandang bulu. Coba kita lihat bagaimana perlakuan masyarakat kalau kita nabrak kucing dan nabrak tikus. Beda, Pak. Tikus kan juga hewan. Tidak ada yang mencintai dia. Tidak ada loh Pak yang mencintai dia, Pak. Justru aneh kalau ada pecinta tikus dong. Tidak ada. Bahkan petani pun membantai tikus loh. Makanya siapa yang petani itu kan dia kan pelihara, setahu gue petani itu pelihara ular sanca, dilepas di sawahnya untuk jadi predator. Petani mana itu, bro, punya ular sanca, bro? Itu aneh-aneh aja. Enggak, untuk jadi predator alami hama. Iya. Karena kan tikus ini kan hama, Pak. Ya. Lebih banyak negatifnya kan. Enggak apa-apa, makanya sebenarnya bukan pilih kasih. Orang lebih kepada karena tikus ini mengganggu. Dan mungkin enggak lucu kali. Kayaknya mereka tuh membela. Siapa yang nganggap tikus lucu? Blok. Enggak. Yang gila. Enggak, menurut gua pembela animal defender ini mungkin beberapa membela hewan yang kelihatannya cute aja, Pak. Oh iya. Terenggiling? Hah?
Kalau terenggiling yang membela bukan animal defender, government dia bro yang membela karena langka. Ya itu masih masuk akal. Tapi maksud gua hewan-hewan kucing sih terutama. Sampai kucing nih Coki. Kalau kita nabrak kucing. Nah coba reaksi. Kita nabrak tikus, masyarakat bodoh amat Pak. Nggak lu pernah nabrak tikus disuruh balik lagi kuburin? Nggak pernah Pak. Kalau aku pernah malah suruh balik lagi. Iya, lagi dong. Tabrak tikus yang banyak gitu. Enggak, kalau nabrak kucing ini serius Oki. Ada kasta, kalau ente bilang kasta tertinggi adalah kucing, bener Pak. Jadi ada sebuah, paling enggak di negeri kita ya. Ada mitos, bukan mitos ya, sebuah kayak kepercayaan kalau kita nabrak kucing, memang kita harus ini Pak, harus nguburin dia, gitu. Dan dikuburkannya pakai baju yang kita pakai. Serius loh? Serius Pak. Itu semacam peraturan tidak tertulis. Itu entah kita naik motor atau entah naik mobil. Enggak ya, apapun itu. Waktu itu aku naik motor, Pak. Naik motor nabrak kucing. Ini di Madura. Di Surabaya waktu itu. Ya kan? Ya itu gimana ceritanya? Dia kok enggak Dia jalan enggak noleh kanan kiri, aku sikat dari belakang. Enggak, karena jalan kan kucing kadang kalau nyebrang enggak ini, Bro. Iya, dia mungkin takabur. Aku terlalu dicintai. Nyawaku 9, ya kan? 1 ternyata. Lupa deh kalau udah dipakai 9 kali lolos nabrak ya kan. Atau kenapa banyak kucing yang ketabrak? Dia terlalu takabur, dia terlalu berpikir dicintai manusia. Manusia akan mencintaiku. Motornya enggak ya kan. Lanjut. Motor berkata lain ya kan. Intinya aku nabrak, aku bawa ke kontrakan dulu di Surabaya. Oh, lu masih mencoba menyelamatkan? Bukan nyelamatin bro, udah jadi mayat bro. Oh, mejret atau gimana Pak? Enggak mejret, ada pendarahan di otak dia. Serius bro, ada pendarahan. Gokil juga lu. Kenapa gokil lah bro, kucing cok? Enggak, lu tahu ada pendarahan di otak, gokil juga. Enggak, dia sempet kan kelihatan pas di bopong gini ya kan. Begitu aku nabrak tuh aku noleh ke belakang, ada tukang es gitu yang nyamperin. Oh, aku pikir jadi ada saksi sebenarnya. Itu ya yang kan? Bikin lo bawa kucingnya kan. Makanya aku pikir tukang es akan menyelamatkannya. Iya. Ditinggal juga kan. Ya udah, tetap aku berhenti turun ya, aku yang bawa bro, kucingnya bro bawa. Dan ada ya sekali lagi peraturan katanya kalau kita nabrak pakai baju apa, kita harus menguburkan. Waktu itu bajunya cukup bagus bro, baju Valentino Rossi gitu. Bahannya bagus, sablonnya bagus. Rugi juga nabrak kucing ya kan. Makanya ini buat teman-teman ya yang suka ngebut-ngebutan, Anda kalau di jalan jangan pakai baju bagus. Betul, bukan karena apa-apa ya. Bukan karena apa-apa, baju Anda sayang. Iya, malam-malam nabrak kucing, dar, Supreme-ku, Zara-ku, H&M-ku, Balenciaga. Lebih kepada sayang bajunya ya. Apalagi kalau baju cewek bro. Oh iya benar Pak. Cewek-cewek kan pakai crop top gitu-gitu kan. Betul, atau siapa tahu pakai baju cewek yang belakangnya bolong. Makanya kucing nggak ke cover. Hanya ketutup. Ini gara-gara aku ditabrak wanita seksi kan. Kucing, kenapa kamu jadi pocong setengah-setengah kain kafanmu? Aku ditabrak wanita berpakai crop top ya kan. Itu ada mitos yang begitu. Intinya pokoknya memang benar, salah satunya kucing ini sangat dimuliakan bro. Tapi tikus malah dibunuh Pak, dibantai ya, Pak. Ente jangan perbandingan tikus, ente maksa banget tikus. Enggak, harus... menurut gua karena cute, enggak adil juga Pak. Ya, pokoknya... hewan-hewan yang kelihatan cute doang. Enggak ada. Buaya tidak dilindungi, buaya. Ya kita yang harus berlindung dari buaya. Kenapa ente melindungi buaya? Kita yang harus berlindung kalau ada buaya. Kadang ada aneh, Anda karena kualat ngatain animal defender. Aduh buaya iya ya. Kenapa buaya itu lucu banget ya. Gue kepengen misalnya Jangan makan buaya ini. Padahal punggungnya udah digrogol. Iya. Itu kaki Anda udah masuk setengah di mulutnya. Itu berarti memang ini ya. Dan galak-galak loh Pak. Galak-galak loh pelindung hewan nih. Nggak, jadi sekali lagi yang kita sebel adalah apabila dalam tindakan yang melindungi hewan ini mereka lebih memuliakan hewan daripada manusia itu sendiri. Sampai dan maksud gue itu kan nggak jadi jauh lebih baik daripada pelaku kekerasannya. Nggak cuma ngatain bro, sampai doain jelek bro. Nah, untuk membuktikan klaim kita, ini kita ada ini dari YouTube, platform YouTube yang membahas tentang Pasar Tomohon. Nah, buat para noise yang nggak tahu apa sih Pasar Tomohon, Pasar Tomohon ini basically adalah sebuah pasar di daerah Manado, di mana ini menjual segala macam daging. Oh, ya di videonya itu ada ular, ada daging tikus, daging kelelawar, daging apapun dijual di sini. Anjing, daging kucing juga daging kucing dan anjing. Dan kita lihat bagaimana reaksi masyarakat kita atau orang-orang yang merasa menjadi pembela binatang. Tapi menurut gue menjadi tidak lebih baik daripada orang
Karena dengan binatang. Kecintaan terhadap binatang malah tidak memanusiakan manusia tadi ya. Betul, Pak. Oke, langsung aja kita baca, Cok. Kita baca satu-satu. Ini agak eksplisit komen-komennya. Jadi beberapa ada yang kita skip, ada yang kita baca ya. Yoi. Salah satu komen di konten Pasar Tomohon ya. Yoi. Kucing kan gak boleh dibunuh, kan dosa. Siapa yang setuju, like. Nah, tau gak yang salah sama komen ini apa? Kenapa? Berarti dia yang lain boleh dong dibunuh. Tidak adil, Pak. Iya. Tidak adil. Spesifik ini ya. Iya. Anjing juga nggak boleh dibunuh. Nggak, maksud gue kalau lo emang mau jadi animal defender, yang rata dong semua. Ya binatang. Nyamuk, undur-undur, semuanya juga dong. Tapi bener dong, lipan bener dong. Lo tau lipan nggak, ngeri bro? Tahu bro. Oke, lanjut, Coki. Ini ada Yet. Ya ampun, namanya Yet bangsat. Ini pedagangnya punya otak nggak sih? Ngomongnya kayak gitu. Ya Pak. Punya dong, punya. Nah ini deh, ini avatarnya udah kucing kan, udah lihat dong. Namanya aja nama akunnya Broy Cats. Iya. Yang kasihan ke kucing mohon like. Semoga kucing aman di alam surga. Iya. Ada aminnya lagi, amin. Ya doa yang baik, doa yang baik. Tapi setidaknya dia tidak ngata-ngatain manusia. Tidak ngata-ngatain manusia. Ini ada Dunia Salva, dia bilang yang lain tak apa, please tapi jangan kucing. Bener kan Pak? Bener kan Pak? Berarti emang mereka juga kalau emang pengen melawan hewan ya jangan setengah-setengah. Semua harusnya ya. Semua dong, kenapa satu-satu? Yeah. Nih juga ada Wira Sakurta, dia bilang kasihan mereka mampir-mampir ke rumahku kawan. Apa? Kenapa suruh mampir ke rumah ente? Apa hubungannya? Nah, ini lanjut Coki. Ya, di apa nih? Dari Andi Herwanto. Ya. Biadab, masuklah kalian ke neraka paling bawah. Ya Allah. Kucing aja tadi didoain masuk surga ya kan? Nah, manusia didoain masuk neraka loh. Nah, itu kan maksud. Nih ada lagi nih. Kita baca lagi. Ada Day Old Chicken. Mending daging lalat, enak kok. Ya ampun, mau melucu. Nah, dari Ardita Rustawan nih. Nih, ada yang komen nih di konten YouTube. Apa judul lagunya? Goblok. Dia kenapa komen judul lagu back soundnya sih, goblok banget anjing. Mana tadi cu? Ini. Aduh, ini kebanyakan sara Pak, aneh banget dah. Kenapa? Bawa agama ya. Bawa agama. Terakhir aja nih Cok, langsung Cok. Silakan Pak, ayo. Dari Haikal Oliveira. Ya. Ya Tuhan, tolong hancurkan wilayah itu. Kan langsung habis sama manusia-manusianya. Kucing yang Anda cintai juga habis dong. Langsung wilayah, Anda wilayah, langsung wilayah. Lo tau gak? Bukan manusia. Lo tau gak? Ini nih orang-orang yang ya mungkin mereka tidak tergabung dalam sebuah pencinta hewan secara organisasi atau apa. Tapi mereka kan mengaku dirinya adalah pencinta hewan. Benar. Mereka ini lebih toksik, bahkan lo ngerti gak sih Pak? Maksud gue, mereka bahkan tidak menganggap nyawa manusia tuh berharga. Ada artinya. Ada artinya. Loh, sekarang pertanyaannya yang psycho siapa? Ya mereka dong yang psycho. Anda psycho. Lebih baik Anda makan kucing daripada Anda mendoakan sebuah daerah kena bencana. Langsung habis sama kucing-kucing Anda yang cintai. Gimana sih doa gak spesifik? Yang kita tidak suka yang seperti ini. Ya, kalau animal defender yang menjaga beneran kita mah setuju. Setuju, dan kita tidak pernah setuju kalau ada hewan yang disiksa, tidak setuju. Tapi kalau masalah makan hewan nih setuju gak ini? Nah, ini juga ini terlepas dari masalah agama ya. Iya. Kalau di daerah itu ternyata makan hewan boleh, secara agama adat daerah situ boleh. Kalau aku sih nggak masalah. Yang nggak masalah, kenapa kita harus mencampuri budaya mereka? Makanya, apalagi maksudnya itu kan peraturan daerah orang gitu. Betul. Masa kita memaksakan peraturan kita untuk dipatuhin daerah apalagi mereka. Misalnya, apalagi diperkuat misalnya kalau misalnya makan daging itu tidak ada mempengaruhi kesehatan, ya kenapa? Lo ngerti gak sih maksud gue? Kecuali dagingnya penyakit. Nah, bener. Soalnya gini, daging monyet tuh memang gue nggak setuju dimakan. Selain itu juga itu juga ada. Apa tuh? Aneh ya. Aneh banget Pak, kenapa lu mau makan daging monyet? Itu ada penyakitnya juga. Dan kalau ada penyakitnya memang supaya tidak menyebarkan penyakit itu masih masuk akal lah gitu. Tapi kalau misalnya cuman daging-daging tertentu yang cuman jangan makan daging ini, tidak boleh. Kenapa? Udah gitu nggak dikasih solusi lagi kan brengsek. Enggak, tapi yang aneh Coki gini. Apa? Katanya daging anjing rasanya kayak ayam gitu. Apa kayak sapi? Kenapa nggak makan sapi dong? Apa orang yang makan daging anjing ini nggak pernah makan sapi? Nggak kan katanya ada tuh. Iya. Ini daging kelinci rasanya kayak ini. Ya makan daging ayam. Oh kelinci, sate kelinci kayak sate ayam. Betul. Ya dari awal Anda putuskan
Ada namanya sate ayam. Tidak usah aneh-aneh menyembelih kelinci. Kasihan Santa Claus. Hah? Enggak masuk. Santa Claus rusa. Oh iya. Kalau kelinci yang Paskah. Oh iya. Paskah ya kan. Siapa yang mau menghias telur asin? Iya. Ya udah, pokoknya intinya kita nggak setuju kalau mereka memuliakan atau membela hewan sampai tidak memanusiakan manusia. Betul, maksud gua gini. Sampai doa-doain celaka kayak gitu ya. Kita juga mengutuk kalau ada orang gila yang menyiksa binatang secara berlebihan, kita mengutuk. Benar. Tapi maksud gua kalau kita juga pengen manusia dibunuh gara-gara itu, kita nggak lebih psycho daripada orang ini, ngerti nggak lo maksud gua? Iya. Apa yang membedak? Apa yang membuat kita jadi lebih baik? Siapa tadi yang doa tempat itu kena bencana? Dari Haikal Oliveira. Ya Tuhan, tolong hancurkan wilayah itu. Anda kirim Thanos saja. Aneh kadang orang-orang. Maksud gue gini, kita harus mencintai nyawa atau kehidupan secara adil. Iya. Ngerti gak lo maksud gue? Dan wajar-wajar aja lah gini. Apakah kita mencintai binatang? Iya. Tapi kalau nyamuk, ya dibunuh juga. Bukan berarti misalnya tangan gue nih digigit nyamuk. Udah lihat itu Aedes aegypti itu. Aku tidak akan menepoknya. Aku akan menahannya. Besoknya demam berdarah bangsat. Iya yang wajar-wajar. Enggak ente yang enggak wajar, Cok. Tadi tikus dibiarin, sekarang nyamuk ya. Siapa yang membela nyamuk? Dari dulu juga nyamuk dibunuh, bro. Justru kalau ente melihara nyamuk harus dipertanyakan ente. Nah, untuk alasan kedua kita nih tidak terlalu suka dengan pecinta binatang karena kadang tuh mereka lebay dalam mencintai binatang, bro. Sampai dikasih baju, bro. Bener bro, ada baju anjing, baju kucing, sampai ada kontes anjing. Lo bayangin kucing. Anak-anak Afrika melihat itu. Kenapa lah? Aku tidak punya baju. Kenapa anjing ini punya? Di mana keadilan? Tadi tikus. Lo bener dong. Aedes aegypti, sekarang anak Afrika. Jangan langsung raja terakhir. Enggak bisa dibahas, bro. Tapi maksud gue kenapa mereka lebih berpikir mengasih baju binatang-binatang itu, bro? Ya masa anak Afrika dikasih baju anjing? Enggak nyambung juga ente kadang-kadang. Maksudnya aku tuh kadang terlalu, ya aku sih pencinta binatang biasa aja gitu. Enggak selalu sampai dibikinin kontes. Iya, sampai di mall-mall, bro. Iya. Sekarang bro ada kafe kucing. Oh iya, Pak. Sekali lagi di Jepang banyak. Lagi-lagi kucing yang di Indo ada, bro. Oh, ada serius. Iya, kenapa enggak ada kafe kobra ya kan? Ini kok sepi pengunjung. Oh, banyak lagi di rumah sakit. Iya, itu. Dan menurutku sampai dibawa ke mall, Cok. Iya. Kita tahu nggak di Taman Anggrek itu banyak pecinta anjing. Ya nggak apa-apa sih kalau aku sih melihat. Nggak, mungkin gini kali. Ya. Sebenarnya mereka mau bikin kontes apapun nggak apa-apa. Tapi ya kepikiran juga ya ada kontes itu anjing disalonin. Lo tahu nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Salon anjing ada, Pak. Perawatannya tuh lebih mahal dari anak-anak kos-kosan. Lebih. Oh iya, makannya anjing juga mahal. Jangan salah loh, Pak. Makanan hewan tuh lebih mahal daripada misalnya gini, lo yang paranoid ya. Lo yang anak kos-kosan, coba lo hitung biaya kos-kosan. Let's say gini. Kos-kosan paling murah 1,5 juta. Ya. Enggak ada kos 500.000, bro. Ya jangan. Ada, bro, di daerah Jakbar. Fasilitasnya tahu nggak apa? Apa? CO2. Jangan yang terlalu ekstrim. Kita yang menengah aja. 1,5 juta ya, yang lumayan ya. Listrik ya 500.000, 2 juta. Makan sebulan berapa kira-kira anak? 3 juta lah. 3 juta aja ya, 3 juta. Nah, anjing salonnya. Bener. Terus makannya makanan mahal, Pak. Belum lagi kalau sakit. Kalau sakit anjing nggak ada BPJS ya, nggak ada BPJS. BPJS anjing nggak ada. Mahal, Pak, perawatannya, Pak. Apalagi sampai nginep. Oh iya, Pak, mahal, Pak. Tuh mahal, suntikannya mahal ya kan. Iya. Lu pernah melihara hewan gak sih? Aku pernah melihara, bro. Apa? Alhamdulillah dulu akuarium aku. Akuarium ikut melihara ikan kan, hitungannya melihara, bro. Iya. Ya kan, tapi alhamdulillah bertahan 5 hari doang, 3 hari ikannya. Karena itu ternyata susah juga, bro, melihara. Makanya aku tidak ini. Airnya harus ini, udaranya harus untuk ini. Diri sendiri saja kita pusing. Apalagi melihara. Jadi aku tidak memelihara binatang-binatang karena susah perawatannya. Benar. Jawab ya. Ya, jadi itulah beberapa alasan dari kita ya, Slim ya. Yang sebenarnya kita bukan sebel. Kita juga nggak setuju sama penyegaman terhadap binatang gitu ya. Tapi ya yang wajar-wajar aja lah, nggak usah terlalu berlebihan. Iya, dan juga kalau juga cinta juga nggak usah sampai dibawa ke mall tuh. Iya. Ya soalnya kan ada orang yang tidak suka anjing, Joki. Ya kan, tidak suka anjing kayak ke mall. Gak gini, gue menikmati kok kalau ada anjing yang lucu, nggak apa-apa dibawa ke tempat. Tidak, saya tidak menikmati. Kenapa?
Ya pokoknya itu adalah pendapat kami ya. Opini kami berdua ya. Dan yang ketiga tahu nggak Pak? Itu anjing, kucing atau apapun tuh hewan peliharaan lo ya. Itu kelihatannya aja happy Pak. Cuman kita kan dia nggak bisa ngomong. Kita nggak tahu apakah dia memang bener-bener mencintai dipelihara. Apakah dia kan nggak pernah protes dikasih baju-baju itu. Siapa tahu kalau bisa protes kan goblok gitu dia ngomong kayak gitu, kita nggak tahu loh Pak. Ya siapa tahu hok itu artinya majikan brengsek. Kita nggak tahu ya selama ini ya. Tapi lucu sekali. Iya kan benar nggak, lo ngerti nggak maksud gue? Karena gue yakin hakikatnya makhluk hidup itu pengen bebas ya. Pengen bebas Pak. Karena secara naluri atau secara apa istilahnya? Iya natural. Dia adalah seleksi hidup, alam. Iya. Hidup di alam bebas, saya tinggal di alam bebas, Coki. Nah, itu dia makanya pertama kalau kita melihara hewan aja, kita masih belum bisa memastikan apakah hewannya itu bahagia, apalagi di kebun binatang, Pak. Gua enggak setuju banget sama kebun binatang, Pak. Apalagi di kebun binatang dibuat atraksi-atraksi. Aduh. Gini, kita bedah sedikit kebun binatang ya. Iya. Katanya di kebun binatang itu katanya biar menambah edukasi hewan-hewan. Terutama untuk anak-anak kecil. Untuk anak kecil. Betul. Sekarang ya anak kecil dikasih tahu piranha. Buat apa anak kecil tahu piranha? Anak kecil maksimal ini ikan sepat paling yang dilihat. Kenapa dia harus tahu piranha ya kan? Sebenarnya nggak apa-apa tahu piranha, tapi lewat internet kan bisa. Makanya kenapa harus lihat langsung? Kenapa harus lihat langsung? Maksud gua apa, biar ada adrenalinnya? Makanya terus juga ular Amazon. Betul. Ya Allah, ke Amazon, ke Jawa Tengah aja jarang. Apalagi ke Amazon. Jadi nggak perlu kalau alasannya kebun binatang buat edukasi, kita nggak setuju Pak. Nggak setuju sih. Kalau untuk edukasi cukup melalui internet digital bisa sama poster-poster hewan. Dan menurut gua ya hewan yang di penjara tuh nggak bahagia, Pak. Baik bro. Ini contoh ya, gua nggak usah sebut nama kebun binatangnya. Coba lo lihat deh, binatang yang di kebun binatang itu mukanya sedih-sedih loh Pak. Sedih Pak. Mukanya itu nggak bisa kabur, tahu nggak kenapa? Kenapa? Ijazahnya ditahan. Yang foto lo nggak hewan yang foto tuh? Oh iya, yang itu katanya dibius dulu Pak. Oh, biar itu dibius, itu ya? kejam loh Pak. Itu hewan-hewan yang difoto Coki. Sekarang makin kesel karena disuruh gaya bebas. Ayo macan gaya bebas, dicakar matamu ya kan. Tapi tersiksa ya mereka. Tersiksa Pak. Itu yang foto-foto di Taman Safari itu kan itu juga dapat kritikan karena katanya tuh hewannya itu dibius dulu supaya dia nggak buas. Jadi waktu di foto itu tuh dalam keadaan linglung ya. Linglung. Oh, tipsi jangan bro. Waduh. Makanya kalau lo lihat itu hewannya kan agak-agak mabok gitu, sampingnya ada kacang sukro. Kenapa? Oh, buat tambul. Oke, pokoknya itu gue nyebut brand lagi Pak. Membuat hewan tersiksa ya. Iya Pak. Belum lagi Cok, atraksi Pak, hewan dipecut-pecut untuk menghibur orang lain, digaji aja enggak. Iya juga. Oh iya loh Pak. Mereka cuma dikurung, digaji enggak, makanannya belum tentu makanan enak juga. Benar. Ya pokoknya kita sangat tidak setuju kalau ada pengekangan hewan kayak gitu ya. Berarti kita nggak setuju kebun binatang bro. Iya. Gila, rebel banget kita bro. Wow. Enggak, karena sebenarnya kalau emang pengen membela binatang, hak kebebasannya dulu aja diperjuangkan. Benar. Kecuali gini deh, kalau kebun binatangnya memenuhi standar pemeliharaan yang oke, masih mending lah. At least begitulah. Kalau memang mau ditaruh kebun binatang, mungkin salah satu tujuan kebun binatang Coki, selain untuk edukasi, ada juga yang untuk melestarikan. Misalnya ada badak bercula satu yang agak mau punah, disimpan lagi, dirawat lagi. Kalau contoh di Afrika Pak, kenapa? Jadi itu kayak tanah milik pemerintah, hewannya dilepas di situ dan dijaga gitu. Jadi luas ya. Jadi kalau mau ke sana kita naik mobil kayak safari. Kebun binatang yang versi. Itu mah bukan kebun binatang, itu mah kayak wisata alam bro. Itu kan bro. Harusnya begitu ya. Harusnya gitu. Kalau kebun binatang, kenapa polar bear ada di? Lo tahu nggak polar bear tuh ada di itu puncak Pak, di Taman Safari Pak. Lo bingung nggak lo dari kutub utara dibawa ke Indonesia ya? Ke puncak. Berapa dari orang Eskimo ke orang Jawa Barat? Kenapa orang sini keras-keras pemikirannya? Maksudnya keras ini bro, keras kalau minta foto. Iya. Mungkin susah dilurusin. Oke, jadi intinya kita nggak setuju kalau terlalu dikekang. Betul. Bukan terlalu dikekang, maksudnya kita nggak setuju kalau binatang
dimasukin ke kebun binatang tapi tidak dirawat dengan baik. Betul. Benar. Dan kalau bisa kebun binatangnya versi yang di alam aja, Di jangan alam, yang benar, di ya. indoor gitulah. Benar. Susah lah. Jadi intinya topik kita kali ini yang pertama, kita tidak suka dengan animal defender. Kalau dia terlalu berlebihan, Apalagi dia dalam lebih membela- memuliakan manusia, dia lebih memuliakan binatang daripada manusia. Benar. Dan kita juga tidak suka dengan kebun binatang. Yoi. Ini udah jelas kontroversial, Pak. Ini sensitif, Pak. Lu nggak bakal berani nge-tweet gini di media sosial, diserang lu. Tenang, yang diserang kan noise. Oke, demikian aja opini kontroversi kita berdua. Memang itu adalah opini musuh masyarakat ya. Betul. Kalau kalian setuju atau tidak setuju, boleh langsung komen di bawah. Atau kalian punya topik apa yang menurut kalian kalau kita bahas akan menimbulkan kontroversi dan menjadi musuh masyarakat. Tapi kalau bisa jangan agama, karena udah terlalu mainstream bahas-bahas agama. Maksudnya ya ngapain juga. Ya kalau agama bukan menjadi musuh masyarakat, musuh semua umat. Sudah pernah kita. Wow. Ya udah, kalau gitu jangan lupa juga ajak teman-teman buat download Noise di App Store dan Play Store. Kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Dan gua Coki Pardede juga pamit. See you para Noise.